Kebanyakan orang percaya laut dalam itu penuh monster. Padahal faktanya, semakin dalam justru semakin sepi. Hampir seperti kuburan, dan yang lebih ironis, di tempat paling ekstrim di bumi, kehidupan tetap ada. Tapi bentuknya jauh dari yang kita bayangkan. Sekitar 180 juta tahun yang lalu terjadi tumbukan dua lempeng tektonik di bawah samudra. Di tempat ini, lempeng Pasifik yang lebih tua dan lebih padat bergerak perlahan lalu menyusup ke bawah lempeng. Di tempat ini, lempeng Pasifik yang lebih tua dan lebih padat bergerak perlahan lalu menyusup ke bawah lempeng Mariana. Dalam geologi, proses ini dikenal dengan istilah subduksi. Karena kepadatannya lebih besar, lempeng tersebut tidak mampu tetap berada di permukaan kerak bumi. Ia terus tenggelam ke dasar mantel bumi dalam proses yang berlangsung selama jutaan tahun. Dan dari proses perlahan tapi pasti inilah terbentuk sesuatu yang ekstrim. Sebuah cekungan raksasa di dasar samudra. Sebuah palung laut sedalam 11 km dan menjadi titik terdalam di bumi. Proses subduksi di palung ini bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Artinya, apa yang kita lihat hari ini belum tentu akan sama di masa depan. Letaknya ada di Samudra Pasifik, di sebelah timur Kepulauan Mariana. Secara geografis tidak terlalu jauh dari negara kita. Tapi yang bikin manusia terus penasaran bukan lokasinya, melainkan satu pertanyaan sederhana. Apa sebenarnya yang hidup di sana? Organisme seperti apa yang bisa bertahan di tekanan yang bisa menghancurkan tubuh manusia dalam hitungan detik? Siapkan paru-paru imajinasimu, karena kita akan menyelam hingga ke dasar palung Mariana. Sebelum sampai ke titik terdalam, kita tidak bisa langsung turun begitu saja. Kita harus melewati lapisan-lapisan laut yang masing-masing punya karakter berbeda. Dari atas semua terlihat biasa saja. Laut biru luas, tenang seperti samudra pada umumnya. Saat kita mulai menyelam, kita masuk ke Sunlight Zone. Di sini cahaya matahari masih melimpah, kehidupan sangat ramai. Turun lebih dalam, kita masuk ke Twilight Zone. Cahaya mulai redup. Organisme di sini hidup dalam kondisi setengah terang, dan banyak yang melakukan migrasi vertikal terbesar di bumi. Lebih dalam lagi, kita masuk ke Midnight Zone. Disinilah dunia mulai terasa asing, gelap total. Makhluk-makhluk aneh yang sering kita lihat di dokumenter laut dalam hidup di sini. Turun lagi, kita sampai di Abyssal Zone. Dingin, gelap, tekanan tinggi, tidak ada cahaya matahari sama sekali. Tapi menariknya, bahkan setelah melewati semua ini, kita masih belum sampai ke palung Mariana. Sebelum lanjut, kita harus paham dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan palung laut. Sebagian besar dasar laut dunia berada di kedalaman sekitar 4.000 sampai 6.000 meter. Tapi di beberapa tempat kerak bumi ambles jauh lebih dalam membentuk cekungan ekstrim. Inilah yang disebut palung laut dalam. Dan palung Mariana adalah yang paling ekstrim. Wilayah ini dikenal sebagai Hadal Zone. Diambil dari nama Hades, dewa dunia bawah dalam mitologi Yunani. Kalau semua palung di dunia digabungkan, luasnya kira-kira setara dengan benua Australia. Lingkungannya brutal. Tekanan air luar biasa tinggi, suhu mendekati titik beku, dan dingin palung yang curam menciptakan perubahan tekanan yang ekstrim dalam jarak pendek. Tapi anehnya,
Di tempat sekeras ini kehidupan tetap menemukan cara untuk bertahan. Sekarang kita masuk ke Palung Mariana. Dan ya, gelap total. Tapi satu hal yang perlu diluruskan, lupakan Megalodon, lupakan monster laut raksasa ala film. Itu semua tidak relevan di sini. Bukan cuma karena mereka sudah punah, tapi karena tekanan di kedalaman ini terlalu ekstrim bahkan untuk hewan besar. Fakta yang jarang orang sadari, semakin dalam kita menyelam kehidupan justru semakin sedikit. Jumlah organisme menurun, biomasa menurun, energi makin terbatas. Jadi kalau kamu berharap menemukan monster ganas, yang ada justru sebaliknya. Makhluk di sini lebih mirip hantu laut daripada predator buas. Mari kita mulai dari yang masih relatif normal. Di batas antara abyssal dan hadal zone, peneliti menemukan udang dari genus Bentaysimus di kedalaman lebih dari 5.000 meter. Ada juga lobster unik yang dijuluki SWAT lobster di Gunung Lumpur, Palung Mariana. Palung laut dalam sendiri masih jadi salah satu ekosistem paling sedikit dieksplorasi di bumi. Tapi peneliti terus menemukan hal baru. Tahun 2016, ilmuwan menemukan ikan dari keluarga Joaricidae di kedalaman sekitar 6.145 meter. Sebelumnya, tidak ada yang menyangka ikan dari kelompok ini bisa hidup sedalam itu. Ini memperluas batas pemahaman kita tentang kehidupan laut dalam. Masuk lebih dalam lagi, kita bertemu ikan mirip belut dari keluarga Opididae, dikenal sebagai Caxail. Mereka hidup di berbagai kedalaman, bahkan sampai zona hadal. Spesies dari genus Basalzetus ditemukan di kedalaman lebih dari 6.000 meter. Mereka hidup tersembunyi di lumpur, lubang alami, bahkan di dalam tubuh invertebrata laut. Makannya sederhana, krustasea, ikan kecil dan apapun yang bisa ditemukan. Di dunia tanpa cahaya dan minim makan, yang penting bukan kuat tapi adaptif. Turun lagi kita bertemu ikan Gerenadir atau red tail fish. Mata besar, ekor panjang, hidup sebagai pemakan dasar laut. Di tempat seperti ini mereka bahkan memakan bangkai yang jatuh dari atas. Karena di kedalaman ini setiap sisa kehidupan dari permukaan adalah sumber energi yang sangat berharga. Dan sekarang kita sampai ke Raja Palung Mariana. Bukan predator besar, bukan monster, tapi ikan kecil, lembek, hampir transparan. Snailfish. Spesies seperti Pseudoleliparis swirei ditemukan di kedalaman 6.000 sampai 8.000 meter. Tubuhnya lunak, tulangnya fleksibel, kulitnya transparan, matanya bahkan hampir tidak berfungsi. Karena di dunia tanpa cahaya, melihat sudah tidak penting lagi. Yang penting adalah bertahan hidup di tekanan yang bisa menghancurkan makhluk lain. Akhirnya kita sampai ke titik terdalam, Challenger Deep. Kedalaman sekitar 11 km. Di sini tidak ada ikan, tapi kehidupan belum berhenti. Organisme seperti Amphipoda, Hirondella gigas masih hidup di kedalaman lebih dari 10.000 meter. Mereka bahkan punya enzim untuk mencerna kayu, sesuatu yang hampir tidak masuk akal di dasar laut. Ada juga babi laut, sejenis tripang transparan yang berjalan di dasar samudra, dan yang paling aneh, organisme satu sel raksasa bernama Xenopiopore. Satu sel, tapi bisa sebesar buah mangga. Dan mungkin ini bagian paling menampar. Di tempat paling dalam, paling gelap dan paling ekstrim di bumi, kehidupan tetap ada. Bukan dalam bentuk yang megah, bukan dalam bentuk yang menakutkan, tapi dalam bentuk yang sederhana dan sangat tahan banting. Teknologi kita memang sudah bisa menjangkau dasar laut, kamera, robot, sonar, tapi kenyataannya
kita masih tahu sangat sedikit tentang dunia di bawah sana. Dan yang paling mengganggu, kita bahkan sudah menemukan sampah plastik di titik terdalam bumi. Kalau mau jujur, yang paling berbahaya di planet ini bukanlah makhluk laut dalam, tapi kita sendiri.